Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabil Ramadan, NPM saya 2259/2010-02. Di sini saya akan mengerjakan perancangan basis data. Langkah pertama, kita akan membuat database terlebih dahulu di PHP MyAdmin. Di sini kita akan membuat database dengan nama DB Jasa Ekspedisi. Ini saya sudah membuat di sini databasenya. Saya jelaskan di sini. Ini strukturnya. Databasenya terdiri dari 3 tabel. Tabel pertama yaitu tabel barang, tabel kedua tabel root, dan tabel pengiriman. Kita lihat tabel barang. Tabel barang terdiri dari kode barang, nama barang, alamat asal, dan alamat tujuan. Kemudian ini adalah value-nya dari masing-masing kolom tersebut. Di tabel barang selanjutnya kita masuk ke tabel root. Nah, di tabel root ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu kode root, jenis pengiriman, harga per root, dan root. Dan ini value-nya. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel pengiriman. Nah, di tabel pengiriman ini terdiri dari beberapa kolom yang terdiri dari nomor pengiriman, kode barang, kode rute, tanggal pengiriman, tanggal diterima, harga per kilo, dan keterangannya. Dan ini value-nya sudah diisi di sini. Dan tiga tabel ini saling berelasi. Kita lihat di sini. Oke, double ini sudah saling berelasi menggunakan inner join. Oke. Dan setelah membuat tabel database, kita akan menyatukan ke dalam codingannya. Nah, PHP. Langkah pertama kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, lalu kita buat folder dengan nama DB Jasa Ekspedisi. Lalu klik di kolom, ada beberapa juga yaitu folder barang, pengiriman, rute. Di folder ini sudah ada codingannya yang saya ambil dari data siakat. Ini akan saya rubah-rubah namanya. Dulu saya remap. Oke. DB barang. Oke. Nah, lalu di sini di titelnya kita ganti juga DB barang. Nah, bawah untuk judulnya juga kita ganti data barang. Lalu untuk kolomnya ini kita ganti sesuai dengan tabel yang di database tadi. Lalu dari kode barang, untuk gambar kedua yaitu nama barang, kita tulis nama barang. Nah, yang ketiga yaitu kita lihat databasenya, alamat asal, kita tuliskan alamat asal. Kemudian selanjutnya yang keempat, alamat tujuan, kita tuliskan alamat tujuan. Setelah itu kita membuat query dengan variabel bernama SQL. Kita menggunakan query search semua tabel yang ada di dalam database. Ini kita ganti barang. Oke, di sini kita ganti tabel barang. Lalu kita untuk ininya juga kolomnya ini kita ganti ya, sesuai dengan yang ada. Database-nya kita tadi kode barang. Kemudian nama barang, kemudian alamat
underscore asal, kemudian dan yang terakhir alamat underscore tujuan. Lalu untuk tombol editnya kita arahkan ke kode barang, kode barang. Ini juga kode barang bawahnya. Untuk data barang sudah selesai kita set. Lalu kita masuk ke from edit dia. Di from edit itu kita ringankan dulu, kita ganti from edit barang. Baik, kita lihat di sini. Setelah itu di dalam codingannya kita ganti. Oke, di semua editan ini kita ganti. Nih, DN-nya kita ganti dengan nama kode barang. Lalu kita querykan akan mengambil dari data table barang, tbl barang. Lalu untuk primary-nya kita ganti kode barang. Variabelnya juga kita ganti jadi kode barang. Kode barang, oke. Untuk judulnya kita ganti menjadi blok data barang. Setelah itu untuk kolom kita ganti juga kode barang. Kemudian lalu di sini kita akan mengambil data di database kode barang juga. Kemudian ini kita ganti nama barang. Ini juga nama barang. Lalu untuk ini alamat kita ganti alamat atau asal. Oke. Kita tambahkan asal, alamat asal. Di sini juga kita tambahkan asalnya. Lalu untuk yang keempat alamat tujuan. Untuk bawahnya diganti dengan alamat tujuan. Untuk selanjutnya ini juga kita ganti dengan alamat tujuan. Kita set. Lalu kita masuk ke update karena from edit ini saling bertautan. Codingan update ini pertama kita rename terlebih dahulu, kita ganti namanya data barang. Oke, sudah. Oke, ini kita ganti variabelnya menjadi kode barang. Kemudian di bawahnya kita ganti namanya nama barang. Bawahnya kita alamat asal. Bawahnya lagi kita ganti alamat tujuan. Begitu juga dengan yang ini, sampingnya kode barang. Ini kita ganti nama barang. Ini kita ganti alamat asal. Ini kita ganti alamat tujuan. Kita tambahkan alamat tujuan. Alamat tujuan. Oke. Untuk filenya di sini kita akan mengupdate datanya dari from edit. Tadi kita akan ganti table barang. Untuk namanya kita ganti nama barang. Ini juga ditambahkan barang, alamat asal, kemudian
kita ganti alamat tujuan. Ini ganti juga sampainya alamat tujuan. Oke, sudah. Nah, yang terakhir ini kita ganti dengan kode barang. Nah, kode barang. Oke, ini sudah. Dan ini kita ganti data barangnya. Oke, ini sudah. Lalu kita masuk ke tambah. Di tambah ini juga kita akan ganti tambah data barang, kita ubah. Lalu ini kita kasih nama, kode barang. Oke, ini juga kita ganti kode barang. Oke, bawahnya kita ganti barang, nama barang. Lalu untuk namanya kita ganti juga jadi barang, nama barang. Itu alamatnya kita ganti alamat asal. Kemudian ini juga ganti alamat asal. Telepon ini kita ganti menjadi alamat tujuan. Oke, begitu juga dengan ini di bawahnya ini kita ganti alamat tujuan. Oke, udah. Nah, jika tombol diklik maka dia akan masuk ke data barangnya. Harusnya jadi. Dosen ini kita ganti menjadi data barang. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah kondisi jika gelar pos di submit, dia di submit, ditambah submit, maka dia akan memproses atau menambahkan data-data yang terdiri dari kolom di tabel barang. Jadi ini kita hapus, ganti dulu value-nya, kode barang. Nah, ini juga kita ganti nama barang. Ini juga kita ganti alamat tujuan. Ini kita ganti menjadi alamat tujuan. Yang tujuan ini kita ganti alamat asal yang atas tadi. Begitu juga dengan yang ini, sama, kode barang, bawahnya nama barang, alamat asal, nomor HP kita ganti alamat tujuan. Baik. Nah, setelah itu kita akan membuat query-nya. Di sini membuat variabel resort yang dimana terdapat insert, tentu kita akan menambahkan pada tabel barang. Di sini kita ganti tabel barang. Nah, mana itu kode barang kita ganti. Ini juga kita ganti nama barang. Ini kita tambahkan alamat asal, nomor HP kita ganti alamat tujuan. Oke, untuk value nya ini variabelnya kita ganti juga, kode barang kita ganti nama barang, alamat asal. Di sini juga kita ganti alamat tujuan. Oke,
Jika query ini berhasil, maka dia akan langsung memunculkan pesan, data sukses pesannya. Klik tampil data, dia akan masuk data. Kita ganti ini data barang, lalu kita set. Setelah itu kita masuk ke hapus data. Nah, di sini kita sudah membuat kondisi dimana jika kita mengklik .id, nah kita variabelnya kita ganti kode barang ID, lalu kita akan membuat sebuah query yang dimana kita akan menghapus data barang. Oke, dengan sebuah kondisi primary key-nya yaitu kode barang. Di sini juga untuk variabelnya kita ganti menjadi kode barang. Oke, lalu kita buat variabelnya sama dengan query. Jika query-nya benar, maka dia akan dimasukkan ke index.php ini. Jika gagal, dia akan ada tulisan data gagal dihapus. Jika salah, maka dia akan ada tulisan akses dilarang. Kita save. Nah, oke. Tadi kita lupa terhadap koneksinya. Nah, kemudian kita akan masuk ke koneksi. Nah, kita ubah DP Siakat menjadi DP jasa. DP jasa ekspedisi. Oke, kita set. Nah, lalu kita indeksnya juga kita ganti menjadi data barang. Ini kita ganti barang, ini kita ganti barang juga. Kalau ini data, untuk di sini ganti menjadi rute, kemudian ini juga diganti rute, bawahnya data pengiriman. Oke, kita ganti menjadi pengiriman di sini. Ini juga kita ganti data pengiriman. Oke, untuk data nilai kita ganti jadi, ini ada data, kita harus hapus aja. Nah, ini kita tidak perlu, kita hanya menampilkan 3 saja, 3 tombol. Oke, kita set. Oke, ini sudah selesai ya, sudah selesai semua. Kita akan lihat di tabel barangnya apakah sudah bisa dijalankan di Chrome. Oke, kita coba masuk ke Chrome. Nah, yang sudah muncul, lalu kita klik data barang. Oke, datanya sudah masuk. Nah, yang terdiri dari kolomnya, kode barang, nama barang, alamat asal, alamat tujuan, dan tindakan. Oke, kita akan cek ditambah data baru. Nah, apakah kita oke, kita tambah. Oke, penambahan data sukses. Kita tampilkan datanya sudah masuk di sini. Selanjutnya kita akan mencoba diedit. Ya, edit ini dia. Oke, kita coba edit di sini misalnya ini. Nah, kita tambah hal-hal, lalu kita update. Oke, dan sudah masuk, lalu kita coba hapus. Oke, sudah bisa dihapus. Semua fungsinya sudah berfungsi di sini dengan baik. Oke, untuk selanjutnya, untuk codingan dari tabel, rute, dan pengiriman akan saya percepat karena untuk pengerjaannya sama saja. Kita tinggal ganti nama tabelnya masing-masing. Database-nya kita ganti sesuai dengan database telah kita buat di sini. Oke. Jadi nanti kita akan menjelaskan,
Saya akan mendemonstrasikan saja apakah datanya berhasil atau tidak. Oke, kita masuk ke kontingen. Jadi kita di sini sudah saya ganti tadi data pengiriman, sudah saya ganti. Ini tabelnya sudah saya ganti juga. Untuk from editnya juga seperti tadi saya ganti. Caranya seperti data barang tadi ya teman-teman. Untuk hapus juga tambah, dan update-nya begitu juga. Untuk rute dan rute from edit, hapus, tambah, dan update. Oke, sekarang kita coba di ininya. Nah, kita kembali ke menu, kita di data, kita coba tambah data rute, kita tambahkan express sini. Oke, kita tambah, kita rute. Oke, penambah data sukses, kita tampilkan data, lalu kita edit. Misal harganya kita kasih, oke, udah kita update ya sudah. Lalu kita coba hapus. Oke, kita masuk ke tempel data pengiriman. Oke, data pengiriman kita coba tambah data. Nah, nih kita coba nih 1 2 3. Nah, ini kode barangnya 1 tadi, kode barang, rutenya R2, tanggal pengirimannya kita coba. Nah, pengirimannya misalnya nih tanggal diterima, kemudian untuk harga per kilonya misalnya 150.000. Untuk keterangannya oke, lalu kita tambahkan coba. Nah, datanya sudah bisa masuk 1 2 3. Ini keterangan SSS. Lalu coba kita edit. Nah, sini jadi kita edit di sini misalnya ditambahin AAA. Oke, kita update, kita lihat di sini sudah. Nah, kita hapus. Oke, sebentar kita hapus datanya. Hapus. Oke, datanya sudah terhapus. Oke, semua sudah bisa dari data barang, data utuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.